Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semua, hari ini saya berada di persawahan, tempatnya petani yang kami dampingi sudah beberapa musim. Nah teman-teman, ini adalah model atau sistem tanam hambur. Jadi ini bukan sistem tanam tabela yang ada jarak tanamnya. Ini bukan juga cara tanam pindah, tapi ini merupakan cara tanam tabela. Nah teman-teman, di sini itu areal persawahan sekitar 275.000 hektar. Jadi sepanjang mata memandang ini adalah persawahan. Nah teman-teman, untuk padi ini jenis bibitnya menggunakan Ciherang. Nah teman-teman, usianya sudah di 27 hari. Perkembangannya cukup bagus dan ini sudah 6 musim tanpa menggunakan campuran pupuk kimia. Jadi ini hanya menggunakan garam krosok pada saat pengolahan lahan. Jadi sebelum tanam itu dilakukan penaburan garam 100 kg. Lalu 10 hari setelah tanam dilakukan penyemprotan pupuk organik teknologi nano. Selanjutnya pada saat usia 25 hari kembali ditaburi garam 100 kg. Jadi ini sudah menggunakan garam krosok 300 kg ditambah 2 kali penyemprotan pupuk organik teknologi nano. Nah, jadwal pemupukan berikutnya 3 hari ke depan. Tapi ketika saya melihat pertumbuhannya ini sangat bagus, walaupun metode tanamnya dengan metode hambur, tetapi dalam satu rumpunnya ini banyak mengeluarkan anakan. Nah teman-teman, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa menanam padi itu harus menggunakan urea atau NPK, itu terbantahkan dengan adanya penampakan padi ini yang kami dampingi sudah 6 musim. Karena di sini hanya 2 musim per tahunnya. Jadi MT1, MT2, MT3-nya itu dilakukan penanaman kedelai atau kacang hijau. Nah, ternyata dengan metode yang kami berikan, metode pendampingan yang kami selalu terapkan, ini dipraktekkan secara langsung. Dan alhamdulillah dengan pemakaian garam krosok ditambah dengan pemakaian pupuk organik berteknologi nano, hasilnya cukup bagus. Nah kita melihat bahwa hampir tidak ada serangan hama. Jadi usia sudah 27 hari, tinggi batangnya juga sangat lumayan. Dan dalam perkembangannya ini kami selalu memberikan pendampingan. Maksudnya adalah kami koordinasi terus. Kami memang tidak di lapangan setiap hari, tetapi apapun perkembangan padinya itu di-sharingkan ke kami sehingga kami menganalisis. Kami melakukan analisa-analisa unsur-unsur apa yang sekiranya dibutuhkan oleh tanaman,
pada fase vegetatif atau pertumbuhan, ataupun nanti pada saat masa generatif di pembuahan, dimulai dari pramordia, masa bunting, sampai pada pengeluaran malai. Nah teman-teman, jadi jangan bergantung pada pupuk kimia saja. Ternyata alternatif yang murah itu juga mampu menyuburkan tanaman, khususnya di tanaman padi. Setiap musim panennya ini kurang lebih 1 hektar itu di angka 8,9 ton. Jadi ini MT1 nya 8,9, pernah beberapa kali 9,4, tapi karena terkadang faktor air ini juga sangat berpengaruh pada saat memasuki masa generatif. Kalau kekurangan bisa menyebabkan turun hasil panen. Nah oleh karenanya sistem kering basah ini kami selalu terapkan di usia 0 sampai 40 hari itu airnya jarang. Nah boleh teman-teman lihat, ini selalu dikeringkan paling tidak macak-macak saja dari usia 0 sampai 40 hari. Nah kalau batang tanamannya kita kuat, padinya kita kuat, maka otomatis dia punya imunitas yang tinggi untuk menghalau hama. Jadi kita tidak perlu banyak mengeluarkan pestisida, dan ini sangat efektif. Teman-teman, dengan hasil 8,4 ton, 8,5 ton ini saya kira cukup baik bagi hasil panen yang ada di daerah sini khususnya, karena kalau yang lainnya itu biasanya hanya panen di 4,7 ton, tapi alhamdulillah ini bisa panen di 8,4 ton, bahkan beberapa kali panen di 9,4, 9,5 ton per hektar. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Saya berada di kampung di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah ini adalah contoh padi yang kami dampingi sudah 6 musim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.